Kita sedang berwisata di kolam ikan Pak Rian. Nah, ini ikannya banyak sekali. Coba. Kolam ini didesain dengan teknologi, jadi tidak manual. Teknologi ini hasilnya semua usia ikan nila yang teori 8 bulan, tapi di sini panen insya Allah 5 bulan, 5 bulan panen. Tapi di sini menggunakan semua teknologi, mulai dari desain kolamnya bunder, kemudian ada filtrasinya, di sini filtrasinya. Ini filtrasi, ada oksigen yang memenuhi untuk kebutuhan ikan. Jadi satu kolam ini isinya 20.000. Kalau secara teori paling berapa ribu, 5.000, tapi di sini berani 20.000 dan panen lebih cepat 5 bulan. Tapi menggunakan satu dikasih alat tengah pipa dibolong-bolong, kemudian karena gravitasi putaran airnya keliling keluar ke sini, keluar ya gini, ini keluar, ini kayak air kotor, air kotor ya. Dan di sini ini pembuangan pertama dari tengah, air keluar ke sini, ini ke penyaringan kedua. Ini penyaringan kedua, ini kotor kayak gini. Iya dah. Ini namanya turbo kalau tak namanya, belum ada di dunia, belum ada, baru Pak bikin turbo, jadi pemecah air. Ini jadi langsung di sini air yang pertama ini kalau kita membuang langsung ini airnya kotor kayak gini. Iya, kotornya kayak gini hasilnya. Di dalam turbo ini pipa, sebenarnya pipa. Ini pipa. Itu pipa. Dalam pipa ada alat penyaring namanya karbon aktif. Nah, ini turbo itu dengan model yang dengan alat yang sederhana dan model yang tidak terlalu mahal, ya kan? Cuman membolong-bolongin bagian ini, kurang lebih ini pakai yang 12 mili bornya, mata bornya 12 mili dengan pipa 4 dim atau 3 dim bisa. Kemudian ini dibolongi 4 bolongan, ini gunanya untuk nyangkutkan ke sini, kan? Di sini. Ya, di sini di pipa-pipa ini. Nah, kemudian dan dia tidak lepas, nanti dikasih keni ya, tutupnya ya, dikasih tutup ya. Tutup ini nanti digaji, dipotong, untuk supaya nempel di sini nanti ya. Nempel di sini kan sini ini nih. Nah, iya. Oke, setelah ini dibolong dan ini fungsinya untuk pemecah air, ya kan? Pemecah air, nanti air yang dari sini keluar dari bolongan-bolongan ini, kecil-kecil ini. Nah, supaya dia lebih jernih dan menghilangkan bau serta amonia, ini dikasih dengan karbon aktif, ya. Karbon aktif ini banyak dijual di Hypermart apa di mana ini ada nih, ya. Hypermart atau bikin sendiri gampang dari batok kelapa, tapi batok kelapa itu jangan yang pecah, kalau bisa yang setengah, yang tua. Jadi karbon aktifnya pas, masukkan 3 kurang lebih di ya. Ini dibersihkan kurang lebih 1 minggu sekali.
Kalau untuk yang filter kedua, ketiga, keempat ini 1 minggu sekali atau 2 hari sekali. Tapi kalau yang ini filter pertama ini setiap hari dibuang. Dalam artian dibuang itu cuman untuk air yang dari sana, kotoran dari sana nanti kesedot ke sini langsung buang ke sana. Nah, ya. Kemudian supaya nggak jatuh, iya kan? Iya. Kalau kayak gini aja kan ke tendang air kan jatuh dia. Iya. Ya kan? Supaya nggak jatuh kasih tutupnya tapi dibolongi, dipotong gergaji ya. Masukkan bagian satu sini. Masukkan di bagian sini. Pakai kunci Pak ya itu. Iya betul, pakai kunci. Iya. Ya. Mas Gianto lagi membersihkan biobol ya. Biobol nih, biobol ini kayak gini untuk ini. Nih, ini Mas Gianto lagi bersihkan biobol. Bentuk biobol itu rupanya kayak gini. Fungsinya untuk apa Pak ini Pak? Iya, biobol ini fungsinya sama sebagai bahan penjernih ya, bahan penjernih air. Kemudian dia bisa menyerap tadi kotoran-kotoran. Posisi dari sana tengah keluar sini. Yang dari tengah dia penuh, airnya turun dari sini, turbonya sini. Masuk ke turbo, jadi pecah di sini. Jadi air secara nggak langsung dia akan terfiltrasi karena ada karbon aktif tadi. Jadi ini bening, ini bening, ini jadi bening. Dan tidak mampu, dia tidak mampu, dia nggak mampu. Nah, di turbo ini nanti masuk ke dalam lubang pipa-pipa itu. Pipa, setelah pipa-pipa nanti penuh, akan masuk ke turbo selanjutnya. Naik, terus dia akan masuk lagi ke turbo yang selanjutnya, ke filter selanjutnya. Sama, turbonya ini juga isinya karbon aktif, jadi mengirit biaya, cost ya untuk filtrasi. Cukup dipecahkan airnya, jadi airnya nanti bening kayak gini, dari keruh bening ke bening lagi dan akhirnya ke bening. Ini sama, semua masuk ke turbo, masuk ke dalam turbo, air dipecah melalui lubang-lubang gitu. Lubang-lubangnya ada di sini. Setelah penuh dia akan balik ke bak 5. Nah, bak 5 ini terus dibantu dengan alat sedot ya. Ini alat sedot biasa ya, yang biasa di sumur-sumur, alat sedot biasa. Tetapi yang membuat luar biasa di sini kita modifikasi ini supaya air yang keluar ini ya, jadi air yang keluar ya, air yang keluar itu tidak hanya air biasa. Jadi air yang keluar itu dia sudah berupa air plus oksigen ya. Kok bisa sini? Jadi air masuk sini, naik ke sini, terus di sini ada bolong sini, ya. Bawah sini bolong, di sini ada udara yang masuk. Di dalam sini ada udara masuk, kemudian karena tekanan kapiler, udara yang masuk, kemudian disemburkan ke lubang W. Jadi air yang keluar itu berupa oksigen dan air. Jadi ada dua fungsi. Alat yang sederhana bisa menjadi air plus oksigen. Pada prinsipnya kolam bundar ini ya, pada prinsipnya kolam bundar ini tidak perlu menggunakan air yang butuh air yang banyak, dalam artian kayak irigasi atau danau apa-apa. Di perumahan pun budidaya ikan khususnya nila
ini bisa diterapkan. Kayak ada perumahan yang nggak ada airnya, tapi cuman ada air sumur atau air pam ya, itu bisa. Karena prinsip di kolam ini, air yang sudah terpenuh dari sini kolam ini akan keluar ke penyaringan akhir, kemudian disedot dengan pipa dan dimodifikasi menjadi penturi. Dia akan kembali lagi ke awal, jadi tidak perlu air yang masuk lagi. Jadi airnya itu keluar dimasukkan lagi, keluar dimasukkan lagi. Nah, ini ternyata tidak hanya orang saja yang dibuatkan jamu, tapi ikan juga butuh jamu. Ya, di sini ini bahannya jamu terdiri dari ada jahe, ya, ada temulawak, kemudian ada kencur, pokoknya empon-empon di sini ada. Ini semua ada di sini ya. Ini untuk penghangat ini jahe, enak ya. Nah, ikan juga butuh penghangat karena nila itu dia kalau terlalu dingin tidak mau makan. Jadi untuk doping kita bikinkan jamu. Terus 1 botol tetes tebu, kemudian ditambah dengan probiotik kurang lebih 1 saset atau 1 botol yang 500 ml ya. Kemudian ditambah dengan terasi. Nah, terasi itu fungsinya untuk sebagai katalisatornya. Jadi dia ngurangin dingin. Kemudian jangan langsung digunakan, diamkan dulu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu nanti ini ada alatnya dalam ini ya. Kemudian ini ada belum, ini sudah habis. Kemudian di aerasi ya, di aerasi aerator, gunakan aerator biasa aja yang berapa ini, yang gini aja ya. Kemudian baru ini awalnya anaerob, jadi semua anaerob. Jadi anaerob itu tanpa ada udara ya. Setelah 1 minggu baru dibuka, kasihkan aerasi nih, baru nanti kasihkan di pakan kurang lebih kalau 1 kilo pakan berarti ini kurang lebih 14 mungkinnya Gianto apa? Gianto. Nah, ya, Gianto. Mas Sugianto ya. Mas Sugianto ini dulu divonis sebagai orang dengan gangguan jiwa, ya toh ya? Iya. Ya toh ya? Iya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang apa toh? Sembuh ya, udah sembuh. Nah, Gianto inilah yang ngurus kolam saya selama saya tidak ada, mulai dari pagi kapan Pak? Pagi, siang, sore makani dan membersih ini Mas Gianto yang ngurus. Di gubuknya Pak Rian dekat kolam ikan. Nah, ini ikannya sambil lihat itu kan. ya. Ini Pak Rian sama Bu Rian ya. Ya. Kita habiskan. Ini Mas Evan ngambil apa? Ayam. Nanti dicakar ayam kayak demben piye? Lah, cakar ayam. Ya, dimakani kok. Enak ya, Man. Yuk, ayo.